Di balik jeruji besi lapas Jakarta, sebuah rahasia gelap berputar di antara senyum sipir dan bisik-bisik tahanan. Sebuah suara dari rekaman yang tak jelas menyingkap percakapan gelap antara sipir dan bandar. Nama Amar Zoni disebut berulang, seolah ia dalang segala kekacauan. Tapi, apakah itu kenyataan, atau sekadar jebakan dan fitnah yang menunggu untuk menghancurkan hidupnya? Apa jadinya kalau sesuatu yang kamu anggap biasa ternyata punya sisi gelap yang mengejutkan? Hari ini, kita akan bahas topik yang jarang diangkat, tapi penting banget untuk diketahui. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan tekan like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten informatif lainnya. Yuk, kita mulai. Aku tidak pernah membayangkan bahwa malam itu akan mengubah seluruh arah hidupku sebagai seorang reserse narkoba. Namaku Ripka Siregar, dan aku sudah bertahun-tahun menghadapi kasus narkoba, dari yang paling sepele hingga jaringan besar yang beroperasi lintas pulau. Tapi, kali ini, tugas yang datang dari Bareskrim terasa berbeda. Rahasia, berbahaya, dan jujur saja, menakutkan. Aku menerima pesan singkat dari atasan langsungku, hanya beberapa baris. Ripka, ada indikasi peredaran narkoba di lapas. Target utama, Amar Zoni. Gunakan identitas samaran. Seluruh pengawasan dilakukan tertutup. Tidak ada saksi luar. Aku menatap layar ponsel beberapa saat, mencoba mencerna kata-kata itu. Amar Zoni. Nama itu seperti petir di langit gelap. Publik figur terkenal. Karirnya di dunia hiburan gemilang, tapi kini terseret dalam lingkaran hitam narkoba. Itu terdengar mustahil. Dan disitulah instingku sebagai penyidik bekerja. Sesuatu di sini tidak masuk akal. Aku mengemasi perlengkapan untuk identitas samaranku, kartu pegawai palsu, seragam lapas yang disiapkan khusus, alat perekam suara, kamera mini, bahkan perangkat komunikasi yang tidak bisa dilacak. Semua ini harus rapi, karena satu kesalahan kecil bisa membuat aku dan misi ini gagal total. Aku menelan ludah dan menarik napas panjang. Tidak ada ruang untuk ragu. Petunjuk awal yang kubawa hanyalah sebuah rekaman audio misterius. File itu dikirim dari sumber anonim. Katanya berisi percakapan antara seorang sipir dan bandar narkoba. Aku tidak bisa langsung mempercayainya. Tapi instingku berteriak bahwa ini adalah pintu masuk yang tepat. Suara di rekaman terdengar biasa. Namun, aku tahu, dalam setiap nada, jeda, dan tekanan, ada rahasia yang ingin disembunyikan. Aku duduk di ruang kerjaku, memutar rekaman itu untuk pertama kalinya. Suara-suara itu terdengar santai, hampir seperti obrolan biasa. Tapi kemudian terdengar kata-kata yang membuat tubuhku tegang. Nama Amar Zoni disebut sebagai perantara. Seketika, aku merasa dingin. Aku tahu, ini bisa menghancurkan reputasi seseorang, terutama seorang tahanan yang tidak bersalah. Aku menyadari satu hal, seseorang sengaja menempatkan nama Amar di tengah percakapan itu. Ini jebakan. Cara mereka menekankan kata-kata tertentu, cara jeda dibuat. Semua itu menunjuk pada sebuah strategi untuk mengalihkan perhatian dari pelaku asli. Aku tidak bisa langsung menuduh siapapun, tapi naluri penyidikku mulai bekerja, merangkai pola yang mungkin tersembunyi. Setelah memutar ulang rekaman beberapa kali, aku mulai mendengar sesuatu yang familiar. Pola intonasi, cara mengucapkan kata-kata, bahkan tekanan pada huruf tertentu. Suaranya mengingatkanku pada seorang sipir senior bernama Surya. Selama ini, dikenal bersih, tidak pernah tersangkut kasus apapun, bahkan dijadikan teladan di lapas. Tapi, aku tidak bisa mengabaikan fakta ini. Semua tanda menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan, dan Surya ada di pusatnya. Hatiku berdebar, tapi aku tahu aku tidak boleh panik. Setiap langkah harus hati-hati. Jika aku bergerak terburu-buru, bukan hanya nyawaku yang terancam, tapi juga nyawa Amar dan integritas seluruh misi ini. Aku menatap layar, mengulang rekaman, mencatat waktu, jeda, dan nada. Semua detail kecil yang bisa menjadi kunci. Di malam itu, aku sadar satu hal. Aku tidak hanya menyelidiki kasus narkoba biasa. Aku berada di tengah permainan berbahaya,
di mana seorang publik figur bisa dijebak, seorang sipir bisa menjadi musuh, dan rahasia gelap lapas bisa menghancurkan nyawa siapa saja. Aku menegakkan badan, menatap layar dengan tekad. Aku tahu, jalan ke depan penuh risiko, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku akan menemukan kebenaran. Kumamku pelan pada diriku sendiri. Siapapun yang mencoba menjebak Amar, akan aku ungkap. Dan siapapun yang menyembunyikan kotoran di balik jeruji, akan aku bawa ke terang. Aku menyalakan kembali rekaman. Fokus pada setiap detik, setiap kata, setiap nada. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Misi ini tidak hanya soal narkoba. Ini tentang keadilan, integritas, dan keberanian untuk menghadapi kebenaran. Apapun risikonya. Aku menatap layar komputer dengan mata yang mulai pedih. Tapi tak peduli. Pekerjaan ini menuntut fokus total. Di laboratorium digital forensik itu, aku sendirian, dikelilingi oleh perangkat canggih yang biasanya hanya ditemui di film-film investigasi. Suara keyboard yang kugetarkan seolah menjadi musik latar dalam kesunyian malam. Di hadapanku terbuka rekaman yang baru kubawa dari lapas. Satu set audio yang katanya biasa itu ternyata bisa menghancurkan reputasi seseorang. Orang setidaknya itu yang ingin mereka lakukan. Aku memutar ulang rekaman itu untuk kesekian kalinya. Sekali lagi, suara itu terdengar jelas. Dan kali ini, telingaku menangkap satu nama yang membuat darahku mendidih. Amar Zoni. Kata, perantara, diikuti nama itu dengan nada yang entah sengaja dibuat dramatis atau memang begitu jelas terdengar. Jantungku berdebar. Aku tahu betul, jika rekaman ini jatuh ke tangan publik, reputasi Amar akan hancur, meski sebenarnya ia tak bersalah. Tangan kiriku otomatis menghentikan rekaman. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ada sesuatu yang aneh di balik penyebutan nama itu. Aku menandai timestamp dan mulai memutar ulang perlahan, mencoba mendengar setiap intonasi, setiap jeda. Ada pola suara yang sangat familiar. Suaranya terkontrol, tapi ada nada terselubung yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang terbiasa menghadapi tipu muslihat orang dalam lapas. Dan di situ, aku sadar, pola suara itu identik dengan Surya, sipir senior yang selama ini dikenal bersih. Surya yang selalu tersenyum ramah kepada tahanan dan kerap dijadikan teladan bagi petugas baru. Tapi, rekaman ini berbeda. Ada ketukan tertentu dalam artikulasinya. Cara dia menekankan kata, perantara. Cara dia berhenti sejenak sebelum menyebut nama Amar. Semua itu menunjukkan niat. Bukan kebetulan. Bukan salah dengar. Aku menundukkan kepala, mencoba menahan rasa marah yang mulai menggelegar. Surya, yang kukira tak akan pernah terlibat dalam kotoran ini, ternyata masuk jauh ke dalamnya. Pikiran itu membuat perutku mual. Bukankah selama ini aku percaya integritasnya? Aku menutup mata sejenak, membayangkan Amar yang mungkin tengah menderita di lapas, dicap sebagai pengedar narkoba hanya karena permainan licik Surya. Aku merasa getir. Tapi ini bukan waktunya untuk perasaan. Aku kembali menyalakan speaker, memutar rekaman lagi. Kali ini, dengan software analisis suara. Gelombang suara yang ditampilkan di layar seperti peta rahasia. Setiap getaran menunjukkan tekanan, penekanan, dan emosi yang disembunyikan. Saat gelombang itu sejajar dengan database suara yang kumiliki, konfirmasi itu tak bisa dibantah lagi. Ini suara Surya. Setiap jeda, setiap pola intonasi, bahkan getaran nada rendah di akhir kalimat, semuanya sesuai. Hatiku berdebar. Aku tahu, dengan bukti ini, aku bisa membongkar seluruh jaringan di lapas. Tapi, sekaligus, aku juga sadar, jika ini terungkap terlalu cepat tanpa strategi matang, Amar akan menjadi korban pertama. Surya tidak hanya licik, dia berpengalaman. Dia tahu bagaimana menjebak seseorang dan menyembunyikan jejaknya di balik nama orang lain. Aku menutup mata sejenak, berbicara pelan pada diriku sendiri. Ripka, jangan biarkan emosi menguasai. Ini bukan soal siapa yang kau benci, tapi siapa yang akan selamat dari perang ini. Aku menyandarkan kepala ke kursi, memikirkan langkah selanjutnya.
Aku harus memastikan bukti ini cukup kuat sebelum bergerak. Analisis ini hanyalah permulaan, dan aku sudah bisa merasakan badai yang akan datang. Perlahan, aku menyalakan kembali layar, menandai bagian-bagian kritis, mencatat waktu, jeda, dan nada. Setiap detik rekaman menjadi senjata. Setiap kata yang terucap bisa menjadi kunci untuk membuka seluruh misteri. Dan aku tahu, jika aku gagal, Amar akan tetap dijebak, dan Surya akan tertawa di balik layar. Aku menegakkan badan, menatap layar dengan tatapan penuh tekad. Ini bukan hanya tentang narkoba, kumamku pelan. Ini tentang keadilan. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dari seorang tahanan yang tak bersalah. Malam itu, di laboratorium yang sepi, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan mengungkap semuanya. Surya, jaringan di baliknya, dan semua yang mencoba menjebak Amar. Aku akan menyingkapnya satu persatu, tanpa terkecuali. Hari pertama di lapas Jakarta terasa seperti masuk ke dunia lain. Aku, Ripka Siregar, menyamar sebagai petugas baru. Harus tampak biasa, bahkan kaku di mata sipir senior dan tahanan. Setiap langkah, setiap tatapan harus diperhitungkan. Satu kesalahan saja, dan seluruh misi bisa gagal. Orang lebih buruk lagi, nyawaku bisa terancam. Lorong-lorong lapas dipenuhi suara langkah, pintu yang berderit, dan bisik-bisik yang sulit didengar oleh telinga awam. Tapi, aku tidak awam. Setiap gerak-gerik orang di sekitarku adalah potensi bukti. Tak lama, aku mulai melihat pola yang mengerikan. Amplop berpindah tangan di balik dinding, paket kecil disembunyikan di sudut, dan transaksi gelap yang dilakukan oleh petugas sendiri. Semua itu dilakukan seolah tidak ada yang memperhatikan. Tapi aku memperhatikan. Aku memegang kamera mini di lengan baju, merekam setiap gerakan, setiap percakapan, setiap bisikan. Audio juga kuhidupkan, menangkap nada dan tekanan kata yang mungkin menjadi kunci di kemudian hari. Yang paling menyedihkan adalah Amar. Aku menemukannya duduk di pojok ruang tahanan, tampak bingung, depresi, seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Aku melihat bagaimana tatapan mata Amar kosong, mencari jawaban dari situasi yang tidak pernah ia buat. Kadang ia mencoba berbicara, tapi petugas yang seharusnya mengawasi tampak menatapnya dengan dingin, membungkamnya tanpa kata. Hati kecilku menjerit melihat seorang manusia dijak sedemikian rupa. Aku tahu, Amar tidak bersalah. Aku bisa merasakannya. Aku merekam setiap ekspresi, setiap gerak tangan, bahkan desahan panjangnya yang penuh kebingungan. Bukti ini harus lengkap, karena nanti akan menjadi senjata untuk membersihkan namanya. Tapi, aku juga harus tetap hati-hati. Ada sipir yang selalu memperhatikan gerakanku, mengamati petugas baru dengan curiga. Satu kali ketahuan, dan bukan hanya bukti yang hilang, aku bisa jadi korban. Sambil merekam, aku memperhatikan cara narkoba dan uang berpindah tangan. Transaksi dilakukan dengan rapi, dalam bisik-bisik dan kode-kode. Aku mencatat semuanya. Siapa yang menyerahkan paket, siapa yang menerima, dan jalur pengiriman yang digunakan. Semua detail itu akan kubawa ke laboratorium forensik nanti untuk dianalisis lebih lanjut. Malam itu, aku merasa seperti penyelam di lautan gelap. Aku harus tetap tenang, menyelam perlahan, tapi tetap fokus menangkap setiap bukti yang terselip di bawah permukaan. Di antara semua kecurigaan dan bukti itu, Amar tetap menjadi titik fokusku. Aku melihatnya sesekali menunduk, menahan emosi, mencoba memahami kenapa ia berada di situ. Tidak ada yang peduli, kecuali aku yang diam-diam menyimpan semua rekaman dan catatan. Aku tahu, jika aku gagal, ia akan menjadi korban pertama dari permainan licik yang lebih besar. Saat istirahat sebentar, aku menyandarkan diri ke dinding dan menutup mata. Aku berbicara pelan pada diriku sendiri. Ripka, tetap fokus. Semua ini bukan hanya soal narkoba. Ini tentang keadilan. Tentang membersihkan nama orang yang tak bersalah. Jangan biarkan siapapun menghancurkannya. Aku membuka mata, menyalakan kembali kamera, dan kembali menyelidiki. Setiap senyuman palsu, setiap tatapan curiga,
Bahkan setiap kata yang diucapkan dalam bisikan bisa menjadi kunci. Aku belajar membaca gerak-gerik manusia di sini. Sipir, tahanan, dan Amar sendiri. Semuanya adalah bagian dari permainan yang harus kupecahkan. Malam itu, aku merasa berat, tapi tekadku tidak tergoyahkan. Aku, Ripka Siregar, penyidik narkoba yang tidak akan berhenti sampai kebenaran terbongkar. Aku akan melindungi Amar dari fitnah ini, dan aku akan mengungkap jaringan yang menjeratnya. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku akan keluar dari lapas ini dengan bukti lengkap, dan keadilan akan ditegakkan. Aku menatap Amar sebentar lagi sebelum melanjutkan pekerjaanku. Matanya yang kosong seakan menuntut pertolongan. Aku mengangguk pelan, seolah mengatakan, aku akan melindungi, aku akan membuktikan siapa yang bersalah. Dan dengan tekad itu, aku kembali menyelam ke tengah kegelapan, merekam, mengamati, dan mengumpulkan bukti demi bukti. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Amar Zoni, yang selama ini kuamati dengan hati-hati, tiba-tiba dipindahkan ke Nusa Kambangan tanpa proses hukum yang jelas, tanpa penjelasan resmi yang masuk akal. Aku menatap layar komputer di ruang pengawasan lapas, membaca berita yang bermunculan di portal daring, dan merasa dingin merayapi tulang belakangku. Ini bukan sekadar peredaran narkoba lagi. Ini sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Sebagai penyidik, instingku langsung berteriak. Ada tekanan dari pihak tertentu agar Amar dibungkam. Cara pemindahan itu dilakukan terlalu cepat, terlalu rapi. Seakan ada tangan-tangan besar yang ingin menghapus jejak dan membungkam siapapun yang bisa menjadi saksi. Aku merasa perutku mual, tapi aku harus tetap fokus. Semua bukti yang kubawa selama ini menjadi semakin penting, karena mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan Amar dari jebakan yang lebih parah. Media heboh. Judul-judul besar menghiasi laman utama berita daring, televisi, dan media sosial. Amar Zoni terlibat narkoba. Publik figur dipindahkan ke Nusa Kambangan. Kasus Amar Zoni membingungkan publik. Semua orang berspekulasi, tapi tidak ada yang benar-benar tahu fakta di balik layar. Aku melihat Amar di beberapa potongan video. Wajahnya tampak letih, mata kosong, seperti seorang tahanan yang terjebak di antara kepalsuan dan ketakutan. Aku merasa sesak. Yang lebih membuatku terpukul adalah perintah yang datang dari atasan. Aku dilarang meneruskan penyelidikan. Semua laporan harus dihentikan sementara. Semua bukti harus disimpan. Dan identitasku sebagai penyidik disarankan untuk tidak terlihat terlalu menonjol. Aku menatap catatan dan rekaman yang kuawa, merasakan frustrasi yang begitu mendalam. Ini bukan lagi soal narkoba. Ini soal kekuasaan, manipulasi, dan permainan licik yang dijalankan oleh orang-orang yang seharusnya berada di posisi aman. Aku duduk sendiri di ruang kerja sempit itu, menarik napas panjang. Rasanya seperti berada di tengah badai tanpa arah, tanpa petunjuk, kecuali instingku sendiri. Aku berpikir keras. Siapa yang bisa menekan sistem hukum hingga Amar dipindahkan begitu cepat? Siapa yang diuntungkan dari fitnah ini? Semua tanda menunjuk pada satu kesimpulan pahit. Ini permainan kekuasaan yang jauh lebih besar daripada kasus narkoba biasa. Aku melihat ulang rekaman yang kubawa dari lapas Jakarta. Setiap detail, setiap transaksi, setiap bisikan yang kuatap kini menjadi kunci untuk memahami pola kekuatan yang bekerja di balik layar. Surya, sipir senior yang selama ini kucurigai, mungkin hanyalah pion kecil dalam permainan besar ini. Ada tangan-tangan lain yang lebih tinggi, lebih berpengaruh, yang menggerakkan semua orang di sekitarku, dan yang terpenting, menggerakkan nasib Amar. Meski begitu, aku tidak bisa menyerah. Hati kecilku berteriak bahwa Amar tidak bersalah, dan aku satu-satunya yang bisa membuktikannya. Setiap detik yang aku habiskan untuk merekam, mencatat, dan menyusun bukti semakin berharga. Jika aku menyerah sekarang, aku tahu kebenaran akan terkubur, dan seorang manusia tak bersalah akan tetap terjebak dalam kebohongan besar. Aku menatap layar lagi, menyalakan rekaman Amar, mendengar desahan panjangnya yang penuh kebingungan. Rasanya hatiku hancur, tapi aku menahan diri. Aku berbicara pelan pada diriku sendiri,
seperti mantra yang harus diulang. Ripka, jangan menyerah. Ini bukan hanya soal narkoba. Ini soal keadilan. Ini soal kebenaran yang harus kau ungkap. Apapun risikonya. Malam itu, aku memutuskan sesuatu. Meski dilarang, aku tidak bisa berhenti. Aku harus menemukan celah, titik lemah, dan bukti yang bisa membuka permainan gelap ini. Aku harus membuktikan siapa yang sebenarnya bersalah dan siapa yang dijebak. Amar harus diselamatkan, dan aku akan menjadi saksi sekaligus pelindungnya. Aku menutup laptop, menegakkan badan, dan menarik napas dalam-dalam. Aku, Ripka Siregar, penyidik narkoba yang tak akan berhenti sampai kebenaran terbongkar. Dan malam itu, tekadku lebih kuat dari sebelumnya. Tidak peduli seberapa berbahaya permainan ini, aku akan menembus tirai gelap kekuasaan yang menjerat Amar Zoni. Hari itu adalah salah satu momen paling tegang dalam karierku sebagai penyidik narkoba. Aku, Ripka Siregar, berada di tengah jaringan sipir yang terlibat peredaran narkoba di dalam lapas. Identitas samaranku sebagai petugas baru kini harus benar-benar sempurna. Satu kesalahan saja, satu gerakan yang mencurigakan, bisa berarti akhir dari misi ini. Orang lebih buruk, nyawaku terancam. Sejak awal, aku tahu misi ini bukanlah sekadar investigasi biasa. Aku harus masuk ke inti jaringan, memahami alur keuangan gelap, memetakan jalur pengiriman narkoba antar lapas, dan bahkan mengendus keterlibatan aparat tinggi yang selama ini seolah tidak tersentuh hukum. Semua bukti ini harus dikumpulkan secara diam-diam. Karena jika ketahuan, para pelaku akan langsung menutup jejak mereka, dan Amar Zoni bisa tetap menjadi korban fitnah. Aku mulai dengan mengamati perilaku sipir yang dicurigai. Aku mencatat setiap transaksi kecil, percakapan samar, dan pengiriman paket mencurigakan. Catatan keuangan mereka tersebar di berbagai buku, sistem komputer, dan bahkan pesan terkripsi di ponsel. Satu demi satu, aku memindai dokumen dan merekam percakapan dengan perangkat tersembunyi. Ada rasa gemetar setiap kali seseorang mendekat, karena setiap detik bisa berarti ditemukan. Dalam salah satu pertemuan rahasia, aku hampir terbongkar. Surya, sipir senior yang selama ini terlihat bersih, duduk di seberang meja, menatapku dengan mata yang tajam. Percakapan tampak santai di permukaan, tetapi aku bisa merasakan gelombang bahaya yang menyelimutiku. Saat itu, jantungku berdegup kencang. Tangan ini gemetar saat menekan tombol rekaman kecil di bawah meja. Aku tahu, jika dia menoleh, identitasku akan terbongkar, dan aku tidak bisa menjelaskan siapa diriku sebenarnya tanpa membahayakan misi dan nyawa. Detik-detik itu terasa seperti jam, tapi aku tetap tenang, menahan napas dan fokus pada gerakan Surya. Dia membahas pengiriman paket dari satu lapas ke lapas lain, menyebut angka dan kode yang hanya dimengerti oleh mereka. Aku mencatat semuanya, tapi satu langkah salah saja, dan aku bisa menjadi target. Setelah pertemuan selesai, aku segera mundur ke lokasi aman. Hati masih berdebar kencang. Rasanya seperti keluar dari medan perang tanpa terluka. Tapi, luka mental tetap terasa. Bukti digital yang kubawa hampir hilang pada saat itu. Komputer yang berisi catatan transaksi dan rekaman hampir disita oleh salah satu sipir yang mencurigaku. Aku harus berpikir cepat. Dengan tangan gemetar, aku mengaktifkan server cadangan yang selama ini kubawa secara rahasia. Data itu tersimpan aman, jauh dari jangkauan mereka. Aku merasa lega, tapi sadar bahwa ini hanyalah satu kemenangan kecil di tengah medan yang penuh bahaya. Setelah malam itu, aku duduk di ruangan kecil, menatap layar laptop, dan berbicara pada diri sendiri. Ripka, kau nyaris kehilangan semua bukti, tapi kau selamat. Bukti terselamatkan, dan jalur ke kebenaran masih terbuka. Aku menepuk laptop pelan, seolah memberi semangat pada diri sendiri. Ini bukan hanya tentang menangkap Surya atau jaringan di lapas, tapi tentang membersihkan nama Amar Zoni, memastikan bahwa keadilan tidak dibeli dengan uang atau kekuasaan. Aku menyadari bahwa perjalanan ini lebih berat daripada yang kubayangkan. Setiap langkah di jaringan sipir adalah tarian di tepi jurang. Setiap percakapan, setiap transaksi yang kubuka,
mengungkap wajah gelap kekuasaan yang selama ini tersembunyi di balik seragam dan jabatan. Tapi, aku tahu, jika aku mundur sekarang, kebenaran akan tetap terkubur. Amar akan tetap menjadi korban. Malam itu, aku menyalakan lampu meja, menatap catatan dan rekaman yang terselamatkan, dan berbisik pada diri sendiri. Ini baru permulaan. Semua yang kulihat, semua yang kudengar, akan menjadi senjata untuk menegakkan kebenaran. Aku, Ripka Siregar, dan aku tidak akan berhenti sampai mereka yang bersalah dibawa ke pengadilan. Rasa takut tetap ada, tapi tekad lebih kuat. Aku tahu, semakin dalam aku menyusup, semakin besar risiko yang harus kuhadapi. Namun, setiap langkah berani ini adalah bagian dari perjuangan untuk membongkar jaringan narkoba yang menyebar di balik jeruji. Dan malam itu, meskipun tubuh lelah dan pikiran penuh ketegangan, ada satu hal yang pasti, bukti terselamatkan, dan aku masih bertahan untuk kebenaran. Ketika tekanan dari semua sisi mulai terasa menyesakan, muncul sosok yang tak terduga. Hotman, pengacara flamboyan, cerdas, dan berani yang sering muncul di media, kini berdiri di depan publik membela Amar Zoni. Aku menyaksikan dari balik layar komputer. Hati berdebar campur cemas. Hotman bukan tipikal orang yang bisa dikendalikan. Dia berbicara lantang dengan bahasa hukum yang tajam, memaksa publik untuk mendengar. Dan ia membawa sebagian bukti yang selama ini kusembunyikan. Hasil investigasi yang kuat, sendiri dengan susah payah. Awalnya, aku takut. Bukti-bukti itu sangat rahasia, dan publikasi prematur bisa mengganggu seluruh jalur penyelidikan. Tapi kemudian, aku menyadari sesuatu. Hotman adalah sekutu yang aku butuhkan. Aku bisa mengumpulkan semua data, menyusun strategi, tapi dia adalah orang yang bisa berbicara di depan kamera, memaksa perhatian publik, dan menekan pihak-pihak yang mencoba menutup kasus ini. Tanpa sekutu seperti dia, semua bukti digital dan catatan keuangan yang kubawa mungkin hanya akan tersimpan di server. Tak ada yang mendengar, dan Amar akan tetap terjebak di pusaran fitnah. Aku mengingat malam-malam panjang meninjau rekaman, mencatat transaksi, dan menyusun bukti. Semua itu kini muncul di media. Sebagian terungkap, dan reaksinya luar biasa. Publik marah. Media membesar-besarkan kasus ini, dan tekanan terhadap aparat yang menutup-nutupi meningkat drastis. Ada rasa lega, tapi juga rasa takut yang mencekam. Apakah langkah Hotman terlalu berisiko? Bisa jadi lawan akan menyerang, mencoba menghapus bukti, atau bahkan menyerang langsung Amar atau dirinya sendiri. Aku duduk di ruang kerja kecilku, menatap layar laptop, mendengarkan berita yang terus mengalir. Setiap kata Hotman yang keluar di televisi membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ia menegaskan bahwa Amar Zoni dijebak, bahwa bukti palsu digunakan untuk menjatuhkan nama baiknya, dan bahwa ada jaringan besar di balik fitnah ini. Aku tahu, sebagian besar bukti itu berasal dari pekerjaanku. Rekaman, catatan keuangan, paket narkoba antar lapas yang kubongkar secara diam-diam. Namun, di balik kepuasan melihat kebenaran mulai tersingkap, aku tetap merasa waspada. Penyidik resmi masih ada di bawah tekanan, dan beberapa atasan mulai mengirim peringatan padaku secara terselubung. Aku harus tetap hati-hati. Publik mungkin mendukung Amar, tapi permainan di balik layar jauh lebih licik. Setiap langkah salah bisa menghancurkan seluruh misi, menghilangkan bukti, atau bahkan membahayakan nyawaku. Meski begitu, tekanan publik yang muncul akibat langkah Hotman memberi keuntungan strategis. Penyelidikan resmi dibuka kembali. Pihak berwenang kini mulai memanggil saksi, meneliti bukti, dan menelusuri jaringan narkoba yang selama ini tersembunyi. Ini adalah celah yang sudah lama kutunggu. Bukti digital yang kuselamatkan, catatan keuangan gelap, dan pola transaksi antar lapas kini memiliki peluang untuk diverifikasi secara hukum. Aku menyadari bahwa peran Hotman, meski berisiko besar, adalah katalisator yang memungkinkan seluruh investigasi mendapatkan momentum. Aku menatap foto Amar yang tersimpan di meja kecilku. Wajahnya yang lelah dan bingung muncul di layar laptop. Aku berbicara pelan pada diriku sendiri. Ripka, ini adalah kesempatanmu. Semua kerja kerasmu selama ini mulai membuahkan hasil. Tapi,
Tetap hati-hati. Jangan sampai langkahmu atau langkah Hotman dimanipulasi oleh mereka yang ingin menutupi kebenaran. Aku juga mulai merancang langkah berikutnya. Hotman bisa menjadi suara di publik, tapi aku harus tetap menjadi mata dan telinga di balik layar. Setiap bukti yang diperiksa penyidik resmi, setiap dokumen yang diverifikasi, harus aku pantau. Aku, Ripka Siregar, penyidik narkoba yang menyamar, tahu bahwa ini bukan soal keberanian saja, tapi soal strategi, timing, dan kontrol penuh atas bukti. Saat malam turun, aku menyalakan kembali server cadangan, memastikan semua data aman, rekaman, catatan transaksi, bukti digital, semua tersimpan rapi. Hotman mungkin berbicara di depan publik, tapi aku adalah orang yang menjaga kebenaran tetap utuh, memastikan Amar tidak lagi menjadi korban fitnah, dan menyiapkan panggung bagi pengungkapan yang lebih besar. Aku menarik napas panjang, menepuk meja, dan menatap layar. Publik sekarang mulai mendengar. Penyidik resmi mulai bergerak, dan Amar akhirnya mendapatkan suara. Tapi, aku tahu, ini baru permulaan. Permainan kekuasaan masih berlangsung, dan aku harus lebih waspada daripada sebelumnya. Rasa aman yang kurasakan beberapa hari terakhir ternyata palsu. Aku, Ripka Siregar, merasa seperti berada di tengah labirin yang penuh jebakan. Investigasi yang kualankan mulai menyingkap hal yang lebih besar. Aliran dana sindikat narkoba ternyata menembus pejabat tinggi negara. Uang itu bukan hanya untuk memudahkan distribusi di lapas atau membungkam Amar Zoni, tapi juga untuk melindungi jaringan ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Rasanya seperti menghadapi monster yang kian membesar setiap kali aku mengintip di balik tirai. Yang lebih mengejutkan, dan hampir membuat hatiku hancur, adalah kenyataan bahwa salah satu bawahanku sendiri ternyata mata-mata sindikat. Orang yang selama ini kuberi kepercayaan, yang kuberi akses ke data dan bukti, diam-diam melaporkan setiap langkahku ke pihak yang ingin menyembunyikan kebenaran. Aku merasakan campuran marah, kecewa, dan waspada. Jika aku tidak segera bertindak, semua bukti, semua usaha, bahkan keselamatan Amar dan diriku sendiri bisa terancam. Malam itu, aku menerima informasi bahwa transaksi besar akan terjadi di dermaga tua, tempat sedikit orang berani masuk. Tanpa ragu, aku memutuskan untuk turun tangan sendiri. Persiapan dilakukan secara diam-diam. Body cam, rekaman audio, dan hard drive yang berisi semua data transaksi gelap ku bawa. Rasanya setiap langkahku berat, tapi tekadku lebih berat lagi. Amar, kebenaran, dan keadilan ada di tanganku sekarang. Setibanya di dermaga, suasana mencekam. Suara ombak berdebur dan aroma minyak kapal tua menyatu dengan ketegangan di udara. Aku bergerak pelan, mengamati para pelaku yang sibuk dengan paket-paket gelap. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundakku dari belakang. Itu bawahanku, yang ternyata mata-mata. Jantungku nyaris berhenti. Waktu seakan melambat, dan aku tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat semua hilang. Pertempuran sengit pun terjadi. Aku harus bertarung bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri, tapi juga untuk menyelamatkan bukti yang menjadi kunci seluruh penyelidikan. Pukulan, dorongan, dan jeritan bercampur menjadi satu simfoni kekacauan. Aku terluka. Rasa sakit menjalar hingga ke tulang, tapi pikiran tetap fokus. Hard drive itu tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Dengan kekuatan terakhir, aku berhasil merebut hard drive yang berisi semua data transaksi gelap. Darah bercampur keringat, tubuh terhuyung-huyung. Tapi, aku tahu, ini kemenangan kecil yang penting. Aku melarikan diri ke tempat aman, menutup pintu ruang kecil itu, dan menatap perangkat yang ada di tanganku. Setiap byte data adalah saksi, setiap file adalah senjata. Dan setiap rekaman adalah bukti yang bisa menyingkap jaringan gelap ini. Saat menenangkan diri, aku duduk dan menarik napas panjang. Tubuhku sakit, tapi hati tetap teguh. Aku berbicara pelan pada diriku sendiri, seolah memberi mantra. Ripka, kamu tidak bisa menyerah sekarang. Mata-mata mungkin ada di sekitarmu. Pejabat tinggi mungkin mencoba menutup ini. Tapi, bukti ini, hard drive ini, adalah nyawa penyelidikanmu. Aku menyalakan laptop,
mengecek integritas data. Semua aman. Tidak ada satu file pun yang hilang atau rusak. Nah, ini memberi rasa lega. Tapi, aku tahu ancaman masih mengintai. Sindikat akan berusaha mengambil kembali kendali. Pejabat tinggi akan mencoba menekan, dan bawahanku yang mengkhianati bisa kembali muncul kapan saja. Namun, malam itu, aku belajar sesuatu yang penting. Keberanian dan strategi bisa mengalahkan pengkhianatan dan kekuatan yang tampak tak terbendung. Aku, Ripka Siregar, penyidik narkoba yang menyamar, tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Tapi setidaknya, aku masih memegang bukti yang bisa menyingkap seluruh kebenaran. Dengan tubuh yang lelah dan luka yang perih, aku menatap hard drive di tanganku dan berbisik. Amar, sebentar lagi kebenaran akan keluar. Aku akan memastikan mereka yang bersalah ditangkap, dan kamu akan dibebaskan dari fitnah ini. Malam itu, rasa sakit dan kelelahan bercampur dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, pertempuran masih panjang, tapi langkah kecil di dermaga itu memberi keyakinan. Permainan gelap ini bisa dibongkar satu persatu, dan aku adalah orang yang akan melakukannya. Hari itu, saat aku duduk di kantor kecilku, menerima tumpukan dokumen dan laporan dari hasil penyelidikan, telepon berdering. Panggilan itu datang langsung dari meja Wakil Presiden Gibran. Tokoh politik yang selama ini hanya kuaca di berita kini menjadi bagian dari kasus ini. Aku menahan napas. Tidak pernah terbayangkan bahwa laporan rahasiaku akan sampai ke tingkat setinggi ini. Suara di telepon tenang, tetapi tegas. Wakil Presiden memerintahkan investigasi khusus, dan bahkan rencana kunjungan ke Nusa Kambangan, tempat Amar Zoni ditahan. Aku diminta untuk mendampingi secara diam-diam, menjaga agar setiap langkah penyelidikan tetap tersembunyi dari jaringan korup yang selama ini beroperasi di lapas. Perasaan campur aduk muncul. Bangga, tegang, tapi juga takut. Menjadi saksi di level ini berarti risiko semakin besar. Saat tiba di Nusa Kambangan, aku berjalan menyusuri lorong-lorong sempit dan gerbang berat. Aroma laut bercampur dengan debu dan logam tua. Tapi fokusku tetap pada misi. Aku membawa perangkat kecilku, kamera, audio recorder, dan tentu saja hard drive yang berisi semua bukti transaksi gelap. Ini adalah saat yang menentukan. Jika aku lengah, seluruh investigasi bisa berantakan. Di ruang pengawasan lapas, aku mulai menelusuri pola pengiriman narkoba dan catatan transaksi yang selama ini kusimpan. Mata dan telingaku harus selalu waspada. Dan akhirnya, aku melihat pola yang jelas. Semua petunjuk menunjuk pada satu nama. Surya, sipir senior yang selama ini tampak bersih. Pola komunikasi, aliran dana, dan bukti transaksi digital, semua mengarah padanya. Realitas itu mengejutkan, tetapi di sisi lain masuk akal. Cara dia mengatur jaringan narkoba begitu rapi, sehingga bisa menutupi keterlibatannya selama bertahun-tahun. Aku merasa campuran lega dan marah. Lega karena akhirnya aku menemukan bandar utama yang sebenarnya. Marah karena Amar, yang hanya menjadi korban, telah menderita dan dijebak sedemikian rupa. Amar bukan perantara narkoba seperti yang difitnahkan. Ia hanyalah target manipulasi Surya dan sindikat. Semua bukti yang aku kumpulkan, from rekaman suara hingga catatan transaksi, menguatkan fakta ini. Selama pendampingan, aku menyaksikan Amar di ruang tahanan. Wajahnya lelah. Mata yang sebelumnya bingung kini mulai menunjukkan secercah harapan. Aku menyadari betapa besar tekanan yang ia alami. Difitnah di mata publik, dipindahkan tanpa prosedur jelas, dan dikelilingi orang-orang yang seharusnya menjaga hukum, tapi justru memanfaatkannya. Aku menelan ludah, bertekad untuk melindunginya sekaligus menyingkap kebenaran. Di balik layar, aku terus memantau setiap gerakan Surya. Ia berbicara dengan sipir lain, mengatur pengiriman, dan berkoordinasi dengan jaringan luar lapas. Semua komunikasi itu kubuka dengan perangkatku, merekam suara, mengkapture pesan, dan menyimpan semua bukti di server cadangan. Setiap klik, setiap rekaman adalah bukti tambahan yang akan menguatkan kasus hukum nanti. Aku juga mencatat semua hal kecil, cara Surya memerintah, nada suaranya ketika berbicara, gerakan mata ketika mendengar pertanyaan.
Semua itu akan menjadi bukti di pengadilan bahwa ia adalah otak di balik seluruh jaringan narkoba. Dan yang lebih penting, bukti ini menunjukkan bahwa Amar adalah korban jebakan licik, bukan pelaku kriminal. Ketika kunjungan wakil presiden selesai, aku duduk di ruang kecil, menyalakan laptop, dan meninjau semua bukti. Setiap file, setiap rekaman, setiap catatan tersusun rapi. Aku berbicara pelan pada diriku sendiri, seolah memberi mantra. Ripka, kamu telah menemukan kebenaran. Surya adalah targetmu. Amar bukan pelaku. Semua bukti ada di tanganmu, dan ini adalah langkah terakhir untuk membersihkan nama baiknya. Malam itu di Nusa Kambangan, aku merasa lega, tapi tetap waspada. Perjuangan belum selesai, tetapi jalur yang benar sudah terbuka. Aku, Ripka Siregar, penyidik narkoba yang menyamar, tahu bahwa dengan bukti ini, satu demi satu kepalsuan akan terbongkar, dan Amar akan dibebaskan dari jebakan yang selama ini menjeratnya. Aku menutup laptop, menatap laut yang gelap dari balik tembok lapas, dan berbisik. Segalanya akan selesai, kebenaran akan menang, dan mereka yang bersalah akan ditangkap. Aku tidak akan menyerah. Hari itu adalah puncak dari semua usaha yang telah kulakukan selama berbulan-bulan. Aku, Ripka Siregar, berdiri di ruang koordinasi operasi gabungan, menatap peta lapas dan daftar target. Surya dan jaringan bandar di dalam lapas akhirnya menjadi fokus utama. Semua bukti, semua catatan transaksi dan rekaman audio yang kubawa selama ini akan diuji dalam operasi nyata. Ini adalah momen yang menentukan. Apakah kebenaran akan terungkap, atau kembali terkubur oleh permainan kekuasaan? Aku menginstruksikan tim untuk bergerak cepat, tapi hati-hati. Lapas adalah medan berbahaya, penuh dengan orang-orang yang terbiasa dengan kekerasan dan tipu daya. Aku memastikan setiap anggota tim tahu posisinya. Setiap jalur evakuasi sudah siap, dan setiap perangkat rekaman yang kubawa aman. Tekanan di dadaku terasa luar biasa. Tapi fokus tetap tajam. Surya harus ditangkap hidup-hidup, dan rekaman asli yang selama ini menjadi kunci harus aman. Saat operasi dimulai, aku menyusuri lorong-lorong sempit lapas. Hati berdebar, mata mengamati setiap gerakan. Aku mendengar langkah cepat di belakangku dan suara-suara panik dari sipir yang terlibat. Lalu, aku melihatnya, Surya. Mata tajamnya memandangku, tubuhnya siap lari. Tangan menggenggam rekaman asli yang selama ini menjadi bukti paling penting. Surya, jangan bergerak, seruku tegas. Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang luar biasa. Dia tersenyum tipis, seolah menantang, dan mencoba melarikan diri menuju pintu keluar darurat. Jantungku nyaris berhenti. Ini adalah momen kritis. Jika dia berhasil melarikan diri dengan rekaman itu, semua usaha, semua bukti bisa hilang dalam hitungan detik. Aku berlari, menutup jalurnya, dan dalam benturan singkat berhasil menahan tangannya. Rekaman itu tergelincir ke lantai, dan aku dengan cepat merebutnya. Tubuhku terasa lelah, lutut gemetar, tapi mataku tak lepas dari Surya. Ia mencoba melawan, namun keberadaan tim operasi membuatnya tak punya pilihan selain menyerah. Saat dia diborgol, aku menatap wajahnya, sangat dingin. Namun, ada kilatan takut, karena akhirnya rahasianya terbongkar. Setelah operasi selesai, aku duduk di ruang pengamanan, membuka rekaman asli, dan memutar semua bukti yang selama ini disimpan dengan hati-hati. Setiap kata, setiap percakapan, setiap transaksi yang terekam menunjukkan keterlibatan aparat tinggi, praktik suap, dan manipulasi di balik jeruji. Semua yang selama ini tersembunyi dari publik kini ada di hadapanku. Rasa lega dan puas bercampur dengan kemarahan. Bagaimana mungkin mereka yang seharusnya menegakkan hukum malah menjadi bagian dari jaringan kriminal? Aku merasa lega karena Amar Zoni akhirnya bisa dibersihkan namanya. Rekaman ini membuktikan bahwa ia hanyalah korban jebakan Surya, bukan pelaku. Selama ini, ia menderita, terfitnah, dan dipindahkan tanpa prosedur yang jelas. Sekarang, bukti ini akan membantunya mendapatkan keadilan, sekaligus menyingkap seluruh jaringan kriminal di dalam lapas.
Saat berita mulai tersebar, publik bereaksi luar biasa. Media menayangkan sebagian isi rekaman, opini publik berubah drastis, dan tekanan terhadap pihak-pihak yang terlibat semakin besar. Aku duduk di ruang kecilku, menatap laptop, dan berbicara pada diri sendiri. Ripka, ini adalah hasil dari semua kerja kerasmu. Semua malam tanpa tidur, semua risiko, semua penyamaran, akhirnya membuahkan kebenaran. Namun, aku tahu, ini bukan akhir. Surya dan beberapa jaringan mungkin sudah ditahan, tapi ada pihak yang akan mencoba membalikkan keadaan, membungkam media, atau menekan pejabat yang menindaklanjuti kasus ini. Aku harus tetap waspada. Tapi, untuk pertama kalinya dalam bulan-bulan ini, aku merasa optimis. Keberanian dan ketekunan bisa menembus kebohongan dan kekuasaan. Aku menatap rekaman asli di tanganku, menepuknya pelan, dan berbisik. Ini untuk Amar, ini untuk kebenaran, dan ini untuk semua orang yang percaya bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Malam itu, meskipun tubuhku lelah dan pikiran masih penuh ketegangan, ada rasa damai. Bukti yang selama ini tersembunyi kini terbuka. Surya ditangkap, dan publik akhirnya tahu isi rekaman yang selama ini disembunyikan. Aku, Ripka Siregar, penyidik narkoba yang menyamar, tahu bahwa perjuangan masih berlanjut. Tapi, kemenangan ini adalah langkah terbesar untuk menegakkan keadilan. Akhirnya, Amar Zoni dipindahkan kembali ke lapas Jakarta. Kali ini, bukan sebagai tahanan yang difitnah, tapi sebagai publik figur yang namanya telah dibersihkan dari tuduhan palsu. Saat aku menyaksikan langkahnya memasuki gerbang lapas dengan senyum tipis di wajahnya, ada rasa lega yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Semua jerih payah, semua malam tanpa tidur, semua risiko yang kuambil, terasa sepadan. Amar tidak lagi menjadi korban, dan kebenaran akhirnya menang. Banyak pejabat dan sipir yang selama ini terlibat dalam jaringan narkoba juga ditangkap. Surya dan anak buahnya kini menghadapi hukum. Dan kasus ini menjadi contoh bahwa siapapun, tak peduli jabatan tinggi atau rendah, tidak bisa bermain-main dengan keadilan. Saat mendengar berita itu, aku duduk di ruang kecilku, menarik napas panjang, dan membiarkan diri sejenak merasakan kepuasan. Tapi, di balik semua itu, hatiku masih gelisah. Sindikat yang lebih besar, yang selama ini beroperasi di balik layar, masih mengintai. Aku tahu, ini bukan akhir, melainkan satu babak dalam perjuangan panjang melawan jaringan narkoba yang lebih luas. Aku mendapat penghargaan resmi atas keberhasilan investigasi ini. Nama Ripka Siregar sebagai penyidik narkoba yang berhasil membongkar jaringan di dalam lapas mulai dikenal. Media menyorot keberanian dan keteguhan hati yang kubawa sepanjang penyamaran, operasi rahasia, dan konfrontasi langsung dengan para pelaku. Aku tersenyum tipis saat menerima piagam penghargaan itu. Tapi, ada rasa sepi yang mengintai. Apresiasi ini indah, tapi tidak menghapus fakta bahwa perang melawan kejahatan tidak pernah benar-benar usai. Di malam hari, saat aku duduk sendiri di kantor, menatap layar komputer yang menampilkan semua bukti yang telah dikumpulkan, aku berbicara pada diri sendiri. Ripka, ini kemenangan besar. Amar aman, Surya ditangkap, dan jaringan di lapas terputus. Tapi, ingat, masih ada banyak orang yang menunggu kesempatan untuk kembali mengambil alih. Jangan lengah. Kata-kata itu terasa berat, tapi perlu. Tidak ada ruang untuk berlebihan. Hanya yang terus dijaga. Aku mengingat semua langkah yang telah kulalui. Penyamaran di lapas, merekam transaksi gelap, menghadapi mata-mata dalam tim, melawan Surya di dermaga, hingga membongkar seluruh jaringan di Nusa Kambangan. Setiap momen menegangkan, setiap luka fisik dan mental, kini terasa seperti bagian dari pelajaran berharga. Pelajaran tentang keberanian, ketekunan, dan pentingnya mempercayai insting sendiri. Aku, Ripka Siregar, tahu bahwa keberanian kadang berarti berdiri sendiri, mengambil risiko, dan tetap setia pada prinsip keadilan. Saat ku ingat Amar, wajahnya yang sempat bingung dan depresi kini mulai tersenyum lega. Aku merasa bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang menegakkan hukum, tapi juga tentang melindungi mereka yang tidak bersalah.
Dan meskipun dunia luar mungkin melihat ini sebagai kasus kriminal biasa, bagiku, ini adalah kisah tentang pengkhianatan, manipulasi, dan kemenangan kebenaran atas tipu daya dan kekuasaan. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena lelah, aku menyalakan recorder dan mulai berbicara untuk diriku sendiri, seolah menjadi narasi terakhir dalam bab ini. Ini adalah pengakuanku, catatan dari seorang penyidik yang tidak hanya mengejar pelaku, tapi juga kebenaran. Aku melihat sisi gelap manusia, tetapi juga melihat keberanian dan integritas yang tetap ada. Aku belajar bahwa keadilan terkadang harus diperjuangkan sendiri, dengan hati-hati, dan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Amar aman, Surya ditahan, tapi dunia masih menyimpan banyak rahasia gelap. Dan aku siap untuk terus berjuang. Satu bukti, satu langkah, satu kebenaran pada satu waktu. Aku menutup recorder dan menatap jendela kantor. Cahaya kota malam menyinari wajahku. Dan meskipun hati masih gelisah, ada rasa damai sementara. Ini adalah kemenangan, ya, tapi bukan akhir. Di balik bayangan gelap kekuasaan dan kriminalitas, aku tahu masih ada banyak yang menunggu untuk dibongkar. Tapi malam ini, aku bisa tersenyum sedikit lega karena kebenaran telah menemukan jalannya. Dan dengan suara hati yang tenang, aku menutup catatan ini. Sadar bahwa perjalanan melawan kejahatan tidak pernah berhenti, hanya berubah bentuk. Dan aku akan tetap berada di garis depan, menjaga kebenaran tetap hidup.